Nah, apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biar kalian tambah semangat untuk belajar hari ini bersama ibu punya tepuk semangat biar kalian di rumah tambah semangat. Kalian boleh mengikutinya ya setelah ibu. Oke, tuh 2, 3, tepuk semangat. Ngat. Nah, udah pada semangat kan di rumah untuk belajar hari ini? Nah, kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Ada yang tahu tema berapa? Betul sekali. Kita akan belajar tentang tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, yaitu lingkungan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Namanya, ibu mau bertanya kepada kalian. Di sini apakah ada yang tahu kegemaran? Apa ya kegemaran? Yap, betul ya. Kegemaran adalah hobi. Nah, di sini hobinya apa aja yo? Ada yang hobinya sepak bola tidak? Ada ya. Ada yang hobinya bersepeda? Pasti ada. Ada yang hobinya berenang? Wow, tentu saja. Banyak sekali kegemaran ya. Nah, tidak hanya berolahraga, kegemaran pun bisa memasak, bisa memancing, bisa membereskan rumah, dan lain-lain. Yang ibu harapkan kalian dapat mengetahui tentang kegemaran anggota keluarga kalian. Kalian dapat mengetahui tokoh utama dan tokoh tambahan, dan juga kalian dapat mengetahui kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, ibu punya satu gambar yang harus kalian amati. Coba dari gambar yang tadi ibu berikan, ada apa aja ya yang ada di gambarnya? Betul ya, Kak Dayu dan Kak Gusti sedang melakukan kegemarannya. Pintar sekali. Coba kalau Kak Dayu sedang apa? Yap, betul ya. Kak Dayu sedang melakukan bersepeda. Sedangkan Kak Gusti sedang apa ya? Kalian pintar sekali. Betul. Kak Gusti sedang berlari. Pintar. Apa itu kegemaran ya? Selain hobi. Ada yang tahu? Betul. Kegemaran adalah suatu hal yang dilakukan dan disukai oleh seseorang. Pintar. Kegemaran itu sebenarnya banyak hal, seperti halnya kita menanam tanaman, merawat tanaman, memberi makan kucing, memberi makan ikan, dan lain-lain. Sebenarnya kegemaran itu banyak hal, tetapi dalam kegemaran kita pasti kita memiliki perbedaan antara ibu dan adik ibu, antara kalian dan adik kalian, kalian dengan kakak kalian. Banyak perbedaan yang membuat keragaman itu menjadi menyenangkan. Contohnya, tadi pada saat ibu memberikan gambar di atas, Kak Dayu dan Kak Gusti sedang melakukan kegemarannya. Pintar. Kak Gusti sedang berlari, sedangkan Kak Dayu sedang bermain sepeda. Nah, saat Kak Gusti kelelahan, capek. Nah, Kak Gusti bisa menumpang di sepedanya Kak Dayu, dan itu adalah manfaat dari perbedaan kegemaran. Pintar. Nah, kalian semua sudah mengerti kan tentang kegemaran itu apa saja? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mewawancarai anggota keluarga kalian seperti ayah, ibu, kakak, adik yang ada di rumah kalian ya. Kalian mewawancarai tentang apa saja kegemaran mereka, dan
Coba jelaskan manfaat dari kegemaran di dalam keluargamu. Juga jangan lupa kalian simpulkan hasil wawancara. Wawancara itu apa, Ibu? Wawancara adalah interaksi atau percakapan antara dua orang atau lebih untuk mencari informasi. Kalian dapat mewawancarai keluarga kalian dengan bahasa kalian, tetapi ingat ya, harus sopan. Di sini Ibu punya 3 lagi gambar. Mau tahu? Coba amati yang ini. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Dari gambar yang pertama, kalian bisa amati apa? Apa ya? Coba kasih tahu Ibu. Betul ya? Gambar yang pertama itu tentang kegiatan memproduksi suatu barang. Pintar. Tadi kan kalian sudah mengamati. Kalau gambar yang kedua itu tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Gambar kedua adalah kegiatan saat barang diantarkan dari pabrik. Gambar yang ketiga itu tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, betul ya. Gambar ketiga adalah gambar saat kita berbelanja, atau yang lebih tepatnya kita berbelanja di pasar. Dari ketiga gambar yang tadi itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi. Ya, hanya ada 3 kegiatan ekonomi. Apa itu produksi? Ada yang tahu? Yap, betul ya. Produksi adalah kegiatan membuat barang dan jasa. Pintar. Nah, kalau distribusi itu apa ya? Ada yang tahu? Wah, hebat, pintar. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi. Coba, kalau konsumsi itu apa ya? Betul ya, konsumsi adalah kegiatan saat kita memakai atau membeli barang. Dalam kegiatan ekonomi, manusia itu berperan. Seperti halnya jika produksi adalah kegiatan, tapi jika manusianya adalah produsen. Nah, sedangkan distribusi itu apa ya orangnya? Orang yang menjadi distribusi adalah distributor. Sedangkan orang yang menjadi konsumsi disebut konsumen. Nah, kalian adalah termasuk konsumen, termasuk Ibu. Contohnya, saat Ibu membeli HP ini, Ibu disebut konsumen. Nah, di lingkungan rumah Ibu banyak sekali pabrik-pabrik pembuatan, seperti pabrik pembuatan topi, pabrik pembuatan tas, dan pabrik pembuatan kain. Kalian tahu di kota Bandung daerah mana yang banyak kainnya? Yo, siapa yang tahu? Betul ya, daerah Cigondewa. Nah, Ibu berada di Cigondewa. Rumah Ibu di daerah Cigondewa. Di sini banyak sekali toko-toko kain yang menjual. Nah, toko bisa termasuk sebagai distribusi karena mereka menyalurkan barang dari pabrik ke konsumen. Nah, contoh lain, saat kalian membeli tas yang warna-warni dan lucu, kalian itu membelinya di toko, dan toko membelinya di pabrik. Jadi, pabrik bisa disebut sebagai produsen, toko sebagai distributor, dan kalian menjadi konsumen. Pintar, kalian memang cerdas. Yang kalian ketahui tentang Bandung itu apa? Coba
betul ya, keindahan alamnya. Hebat. Keindahan alam itu seperti apa aja? Yap, betul. Ada gunung. Ada apa lagi? Yap, betul ya. Ada danau. Ada apa lagi? Yap, betul ya. Ada air terjun. Dan masih banyak lagi keindahan alam yang ada di Kota Bandung. Di sini siapa saja yang pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Banyak ya, banyak sekali. Tetapi Gunung Tangkuban Perahu itu memiliki cerita loh. Ada yang tahu? Betul, cerita asal-usul Tangkuban Perahu. Pintar. Nah, cerita fiksi ini adalah cerita yang menceritakan tentang hayalan atau rekaan atau angan-angan. Nah, cerita fiksi ini biasanya bukan cerita kenyataan atau bukan cerita yang sesungguhnya. Jadi cerita Tangkuban Perahu itu bukan kenyataan ya, Bu? Iya, betul sekali, bukan kenyataan. Di sini siapa saja yang masih ingat tentang cerita Tangkuban Perahu? Ayo, acungkan tangannya. Mana? Banyak sekali ya. Bu mau nanya, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Oke, yang pertama ada siapa? Dayang Sumbi, pintar. Yang kedua, Sangkuriang. Yang ketiga, Si Tumang, jangan lupa. Oke, pintar. Yang keempat ada Jin. Nah, coba kalian identifikasi manakah tokoh utama dan manakah tokoh tambahan. Tapi Bu, tokoh utama dan tokoh tambahan itu apa? Oke, tokoh utama itu apa ya? Ada yang tahu? Coba Ibu mau tahu dulu dari kalian. Yep, betul ya. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul di dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan itu apa ya? Coba. Betul sekali. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya sekali dan beberapa kali berada di dalam cerita. Jadi kalian dapat menyimpulkan kan siapa saja tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Tangkuban Perahu. Coba tokoh utama dulu deh. Tokoh utamanya siapa? Betul ya, ada Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Sedangkan tokoh tambahan, pintar sekali. Tokoh tambahannya ada Jin dan Si Tumang. Hebat. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah beres, yuk kita simpulkan terlebih dahulu yuk. Oke. Tadi kita sudah belajar apa aja ya? Yang pertama kita belajar apa? Pintar sekali. Kita udah belajar tentang kegemaran. Hebat. Yang kedua, kita sudah belajar apa? Tentang, ya pintar sekali, kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga, tadi tentang apa? Oh iya, tokoh utama dan tokoh tambahan. Pintar. Ibu punya hadiah untuk kalian. Kalian penasaran kan hadiahnya apa? Di sini. Yap, betul sekali ya. Hadiah dari ibu berbentuk soal. Jangan marah ya. Tapi kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Karena sekarang situasi sedang seperti ini, kita harus belajar online. Tidak masalah, karena kalian harus tetap belajar, tetap semangat, dan tetap percaya diri. Nah, jangan lupa ya, kalian untuk mencuci tangan dengan benar di rumah. Dan jangan dulu keluar rumah ya anak-anak. Kalian bisa bermain di rumah dan bisa bermain dengan adik dan kakak kalian ya. Karena sekarang sedang ada virus yang sangat berbahaya. Oke, karena sekarang sudah beres, Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa lagi.